Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh setelah melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Jatah Menteri Partai Nasdem berkurang 1. Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi pada Senin, tanggal 17 Juli, berlangsung sekitar 1 jam di Istana Negara. Paloh mengungkapkan, Presiden Jokowi sempat menanyakan sosok calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Surya Paloh menyebut, menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan terkait bakal cawapres. Karena itu, kepada Jokowi, Surya menuturkan bahwa Anies yang paling tahu kandidat bakal cawapres. Saya bilang saya belum mikirin itu. Yang saya tahu, urusan Pak Anies, ungkap Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta, Selasa, tanggal 18 Juli. Lebih lanjut Paloh mengatakan bahwa kemungkinan adanya pertemuan Jokowi dan Anies yang merupakan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu. Meski demikian, Paloh mengaku saat bertemu presiden, dirinya tidak menawarkan upaya pertemuan Anies dan Jokowi. Peluang itu bisa saja dan itu bagus, ungkapnya. Menurut Paloh, dalam menghadapi pemilu 2024 dibutuhkan suasana yang tenang tanpa ketegangan oleh para elit politik bangsa. Menyambut pemilu itu tidak dengan ketegangan, kekakuan, apalagi dalam suasana gundah gulana, katanya. Menurut dia, para elit politik seharusnya bersikap lebih santai karena persoalan pilihan itu kembali ke diri masing-masing sebagai esensi demokrasi dalam berbangsa dan bernegara. Kalau suasana itu dibawa dengan tidak tegang, tidak memosisikan ini lawan, ini kawan dan siapa yang mendapatkan manfaat, ungkapnya. Mengenai kriteria bakal cawapres pendamping Anies Baswedan, dia menyatakan bahwa sosok tersebut harus bisa berperan seoptimal mungkin untuk membantu presiden. Surya Paloh mengaku pertemuannya di Istana Negara merupakan undangan langsung dari Presiden Jokowi. Ya, sudah berapa waktu lama tidak ketemu, memang mungkin diniatkan oleh Pak Jokowi untuk bertemu saya. Surya menyebut, pertemuannya dengan Presiden Jokowi berlangsung secara kekeluargaan. Menurutnya, Senin 17/7 merupakan hari baik. Sebab, pertemuannya terjadi setelah Presiden Jokowi melakukan perombakan Kabinet Indonesia Maju. Sementara itu, aktivis 98, Faisal Assegaf mengatakan bahwa pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh tersebut tanda bahwa istana kini takluk dengan gerakan perubahan. Pasalnya, pertemuan Jokowi dan Paloh itu berlangsung pada Senin, tanggal 17 Juli tahun 2023, sore di Istana Negara, Jakarta Pusat. Sehari setelah apel siaga perubahan yang dihelat Nasdem. Sehari sesudah apel siaga perubahan, Istana takluk, kata kritikus Faisal Assegaf pada cuitannya di Twitter, Rabu, tanggal 19 Juli tahun 2023. Faisal mengartikan pertemuan itu sebagai kekalahan Jokowi, yang selama ini menutup ruang untuk Paloh bertemu. Ia pun terpaksa bertemu. Kesombongan Jokowi yang berlindung di balik tembok kekuasaan, akhirnya jebol. Konsolidasi Nasdem menggalang ratusan ribu kadernya di Jakarta, menjadi pukulan telak, ujarnya. Menurutnya, hal itu bagian dari permainan politik Paloh. Mengobrak-abrik istana sembari mengulurkan tangan. Pesan yang tersirat menegaskan pada Jokowi, berhenti menjegal Anies maju capres, terangnya. Tidak hanya itu, pertemuan Paloh Jokowi diartikannya sebagai peluang bagi Anies menang di Pilpres 2024. Kalkulasi tersebut merujuk pada makin kuatnya arus dukungan rakyat melawan politik cawe-cawe Jokowi. Di sisi lain, pertemuan itu membuat dua ketua umum partai cemas. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati. Maklum, selama ini kedua tokoh terkesan agresif bermanuver mereduksi pengaruh Nasdem, jelasnya. Bahkan dalam beberapa kesempatan,
Sejumlah elit PDIP melancarkan provokasi dan tekanan kepada Jokowi untuk mengusir para menteri Nasdem dari kabinet. Tapi Jokowi tak bernyali dan kini justru nekat berbalik merayu Nasdem, tambah Faisal. Manuver Jokowi dilihatnya jelas merugikan Prabowo, Ganjar dan Megawati. Sementara Surya Paloh berhasil memperluas pengaruh Anies di jantung kekuasaan negara. Bila kemesraan Paloh dan Jokowi terus bergulir ke Pilpres, maka hal itu adalah bencana politik bagi semua agenda terselubung yang berusaha menjegal Anies dengan modus pemilu curang, tandasnya. Berita ini dikutip dari laman www.fajar.co.id.